Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini yaitu pada hari Selasa, 19 Januari 2021. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Seperti biasa, Miss Eka ingatkan untuk kamu tonton video ini dari awal sampai akhir ya, Abang Kakak, agar materi yang Miss Eka sampaikan nantinya bisa kamu pahami dan saat mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Nah, untuk hari ini kita masih di subtema 3 ya, Abang Kakak. Nah, kalau di materi yang kemarin itu adalah pembelajaran 1 dan 2, maka hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silahkan kamu ambil buku tematik kamu, yaitu tema 6. Langsung buka subtema 3 pada halaman pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai ya, Abang Kakak. Langsung saja materi kita yang pertama yaitu dalam pelajaran PPKN. Nah, coba perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, setelah kamu amati, gambar apakah yang Miss Eka tampilkan? Iya, gambar atau keadaan di mana saat masyarakat sedang mengantri untuk membayar pajak. Nah, salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Nah, hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, gambar yang kedua, coba perhatikan. Iya, setelah kamu amati, gambar yang Miss Eka tampilkan ini adalah gambar kegiatan sedang bergotong royong di lingkungan balai desa. Jadi, kalau kamu yang tinggal di kota memang jarang menemukan balai desa, karena memang balai desa itu adanya di desa ya, Abang Kakak. Jadi balai desa, sekitar balai desa itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk membersihkannya. Nah, di sini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Nah, selanjutnya Miss Eka akan menampilkan gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, di sini ada kalimat menikmati keindahan laut tanpa merusak habitatnya. Itu merupakan bentuk pelaksanaan hak secara bertanggung jawab. Nah, selain melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab, contohnya tadi seperti membayar pajak, kemudian gotong royong. Nah, untuk kita sebagai warga negara itu kan memiliki hak. Contohnya di sini kita bisa menikmati sumber daya alam. Nah, itu kan hak kita menikmati sumber daya alam. Maka kita melakukannya itu melaksanakan hak yang kita miliki harus secara tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab itu tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan laut. Nah, pada kenyataannya bagaimana? Pada kenyataannya itu masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Bahkan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar itu nantinya akan memberikan atau membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara itu adalah korupsi, kriminalitas, kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Nah, abang kakak, jadi kalau kamu saat ini pasti sering menonton berita, yaitu menonton berita mengenai banyak sekali yang terjadi, yaitu ada korupsi, kemudian ada kriminalitas, kemudian ada juga biasanya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ketika seseorang itu memiliki kekuasaan di bidang politik, biasanya mungkin kamu lihat di berita mereka akan berlaku dengan semena-mena. Nah, hal itu merupakan contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, apalagi sebagai wakil rakyat. Nah, sebagai wakil rakyat itu seharusnya bisa mengayomi rakyat, karena kan mereka itu terpilih juga karena rakyat. Maka janganlah mereka mengecewakan pilihan-pilihan dari rakyat. Kemudian selanjutnya adalah kalau kamu nantinya dewasa, mungkin kamu ada yang bercita-cita ingin menjadi presiden, kemudian ada yang bercita-cita ingin menjadi anggota DPR atau bercita-cita mulia lainnya. Nah, pesan Miss Eka, maka terapkanlah contoh tanggung jawab yang tidak merugikan bangsa dan orang lain. Contohnya yaitu kamu tidak korupsi, tidak melakukan tindak kriminal, kemudian tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadikan kekuasaan itu adalah amanah yang diberikan. Jadi ketika kita diberikan amanah, ingat salah satu ciri orang yang munafik adalah ketika dia diberikan amanah dia tidak melaksanakan amanahnya dengan baik. Jadi kita jangan sampai tergolong ke orang-orang yang munafik ya, abang kakak. Nah, itu tadi kan materi di PPKN. Untuk materi IPS, ini berhubungan dengan teks yang sudah kita baca. Di sini dikatakan agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini latihan yang harus kamu kerjakan di materi IPS. Contohnya tadi yang pertama, dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, apa dampak yang ditimbulkan kalau kita melaksanakan tanggung jawab kita? Maka dampak positifnya adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Contohnya jalan tol, kemudian rumah sakit, sekolah. Nah, itu merupakan fasilitas yang berdampak positif dari kita sebagai warga negara yang membayar pajak. Silakan diisi nomor 2, 3, 4, dan 5 apa saja tanggung jawab yang kamu lakukan sebagai warga negara. Boleh melihat dari teks tadi. Kemudian silakan kamu isi juga apa dampak yang ditimbulkan ketika kita sebagai warga negara sudah melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu ya, abang kakak. Kemudian materi yang terakhir yaitu SBDP. Iya, materi SBDP kita masih berhubungan dengan reklame. Silahkan amati gambar yang Miss Eka tampilkan. Di sini ada gambar reklame yang pertama. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahkan di situ ada logo BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi kan reklame ini adalah sesuatu yang dibuat itu untuk mempromosikan, kemudian juga untuk mengajak masyarakat agar tertarik, agar menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, salah satu contoh reklamenya adalah seperti ini, yaitu selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada reklame yang kedua. Nah, silahkan kamu amati. Iya, di sini ada bijak memilih makanan. Ada GGL yaitu garam, gula, dan lemak. 4 untuk garam,
4 untuk gula, 1 untuk garam, dan 5 untuk lemak. Nah, perhatikan perbedaan antara reklame yang pertama dengan reklame yang kedua. Nah, Miss Eka tampilkan dulu yang ketiga ya. Nah, untuk yang ketiga, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Jadi kalau kamu perhatikan, antara reklame yang pertama, kedua, dan ketiga memiliki isi dan tujuan berbeda. Reklame yang pertama itu tadi berisi tentang apa, kemudian yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa. Nah, ini tidak tugas. Nah, setelah kamu amati, kita akan berdiskusi. Inilah yang akan kita diskusikan. Nah, reklame yang pertama itu berisi adalah himbauan untuk menjauhkan anak bangsa dari bahaya narkoba. Sedangkan yang kedua yaitu bijak dalam memilih makanan, karena makanan yang baik dikonsumsi itu adalah yang pas komposisi bahannya. Sedangkan yang ketiga, himbauan agar tidak merokok. Kenapa? Karena bahaya dari rokok itu adalah kematian. Jadi abang kakak, biasanya banyak reklame yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekitar kita, kemudian di tempat-tempat umum. Biasanya kalau fasilitas umum seperti rumah sakit, kemudian sekolah, ada juga bandara. Nah, banyak sekali reklame yang kita temukan, biasa dalam bentuk poster maupun brosur ataupun selebaran. Nah, jadi ketiga reklame ini kan memiliki tujuan yang berbeda. Biasanya reklame itu memang dibuat dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang positif, yaitu menghimbau kita atau mengingatkan kita akan sesuatu hal yang baik. Contohnya saja yang pertama, yaitu agar kita tidak menggunakan narkoba, menghindarkan anak-anak kita dari narkoba. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan dalam memilih makanan. Sedangkan yang ketiga itu untuk kesehatan agar tidak merokok. Jadi ingat ya bang kakak, reklame itu banyak. Masih ingat nggak contoh-contoh reklame apa saja? Ada baliho, kemudian ada brosur, kemudian ada selebaran, katalog, ada juga spanduk, dan bisa juga ada booklet. Jadi untuk materi yang sudah pernah kita pelajari jangan dilupakan. Silahkan kamu ingat kembali, apalagi ini kamu sudah kelas 6. Nah, nantinya pasti akan sangat-sangat berguna untuk kamu. Jadi silahkan abang kakak untuk di rumah latihan yang diberikan itu kerjakan dengan sebaik mungkin. Tetap semangat walaupun kita belajar secara daring, walaupun kita tidak bertatap muka. Insya Allah ilmu yang Miss Eka berikan bisa kamu pahami. Kalaupun ada beberapa bagian materi yang tidak kamu pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Insya Allah Miss Eka akan menjawabnya. Nah, itulah materi kita hari ini. Banyak ya yang sudah kita pelajari mengenai tentang reklame, kemudian isi dan tujuannya. Kita juga mempelajari tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab, kewajiban dan hak kita dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kita juga sudah mempelajari tadi mengenai mengisi latihan, apa dampak yang kita dapatkan, yaitu dampak positif ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Miss Eka sampaikan bermanfaat dan silakan kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.